Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh kembali bersama bertemu untuk perenungan kebaktian kategorial GKP Ephatha Jemaat Cakung pada hari Kamis 24 September. Saudara, mari kita bersama, kita mulai dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Curahan kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pimpinan-Mu, itulah yang kami harap-harap dan kami nanti-nantikan selalu. Tuhan memberkati kami dalam segala keberadaan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh meneguhkan setiap firman yang kami dengar dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan akan kita landasi pada kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 8 ayat 21 yang mengatakan begini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pikiran kita adalah awal dari segala sesuatu untuk tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan kita. Semuanya berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, kita memikirkan hal-hal yang baik, pikiran kita pun juga berpikir tentang perbuatan baik, maka apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih, dan apa yang kita lakukan, maka semua yang kita lakukan pun juga adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita berpikir jahat, kita melakukan sesuatu yang jahat, dan kita berpikir yang jahat, maka kita akan melakukan yang jahat, dan kita akan memutuskan dan mungkin akan memikirkan bagaimana kita melakukan kejahatan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka hidup manusia dan hidup keagamaan kita bukan hanya sekedar hati yang percaya. Bukan hanya sekedar ketika kita mengatakan, ya, saya percaya, saya mengikut Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar saya percaya, saya mau mengikut Tuhan dan menjadi seorang Kristen. Bukan hanya oleh karena saya percaya, tetapi juga kehidupan iman percaya saya harus menjadi nyata dalam sikap. Karena itu, saudara, maka biarlah iman kita, biarlah hati kita, biarlah jiwa kita boleh menguasai pikiran-pikiran kita. Dari hati yang baik akan muncul pikiran-pikiran yang baik. Injil Matius mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baik jugalah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu gelap, maka gelaplah juga kegelapan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mata apa yang dimaksud oleh Injil Matius? Oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius, maaf. Saudara, mata apa? Tentu itu adalah mata batin, mata hati, mata di mana kita pun juga bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Bahkan dengan mata itu juga kita bisa melihat, membedakan mana yang buruk, mana yang tidak berkenan, mana yang dosa, dan perbuatan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, saudara, ketika kita bertumbuh dalam iman dan dalam percaya kita, biarlah mata hati kita pun juga boleh menguasai pikiran-pikiran kita. Sehingga kalau mata hati kita baik, iman kita baik, agama kita baik, keyakinan kita baik, dan kehidupan keagamaan dan keberagamaan kita baik, maka akan ada pikiran-pikiran yang baik dalam hidup kita. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Mengapa adanya kejahatan? Mengapa manusia melakukan kejahatan? Kenapa korupsi masih tetap ada? Mengapa tindakan buruk masih tetap ada? Mengapa perampokan, penindasan, dan juga pembegalan di jalanan masih ada? Karena manusia kehidupan keagamaannya hanya berbicara tentang iman, bicara tentang kewajiban keagamaan, bicara tentang keharusan-keharusan, tidak bicara tentang bagaimana iman itu harus nyata dalam pikiran dan juga di dalam perbuatan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau firman Tuhan pada saat ini dia mengatakan, karena itu kami memikirkan yang baik. Kata Rasul Paulus, dia memikirkan sesuatu yang baik. Yang baik-baik aja yang dipikirin. Ya, yang baik-baik saja yang dipikirkan. Jangan berpikir untuk membalas dendam. Jangan berpikir untuk membenci. Jangan berpikir untuk merusak. Jangan berpikir untuk memusuhi. Jangan berpikir untuk dendam kepada orang. Jangan berpikir untuk apapun juga yang buruk kepada orang lain atau kepada siapapun. Tetapi kata Rasul Paulus, kami memikirkan yang baik. Apa saja yang baik, perbuatan baik, sikap yang baik, dan apapun juga yang baik. Dan kebaikan itu bukan hanya di hadapan Tuhan. Artinya bukan hanya ketika kita ibadah kita jadi baik. Bukan hanya ketika ibadah kita menyesali perbuatan kita. Bukan hanya ketika ibadah kita pun juga sok melakukan kebaikan. Dan kalau ibadah itu adalah nilai kebaikan kita, bukan hanya sekedar sebatas ibadah itu, tapi juga kebaikan, memikirkan kebaikan itu juga di hadapan manusia, di hadapan sesama kita, di hadapan semua orang, supaya dengan perbuatan baik itulah orang mengenali tentang iman dan sikap iman kita sebagai pengikut Yesus. Kita berdoa. Sungguh kami berdoa bagi saudara kami yang bergumul dengan segala kebaikan mereka. Yang kadang tidak jarang kebaikan itu berbalas dengan kejahatan. Tidak jarang kebaikan pun juga berbalas dengan kekecewaan. Tapi di saat ini Tuhan, Engkau yang memanggil, yang menyuruh dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apapun itu kebaikan. Tapi biarlah semuanya itu berasal dari hati dan kekuatan Tuhan yang boleh menyatakan kebaikan dalam hidup kami, kepada sesama kami. Sehingga semua orang akan tahu dan dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Yang menjauhkan diri kami dari permusuhan, menjauhkan diri kami dari kebencian, menjauhkan diri kami dari konflik sekalipun. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, bagi saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit dan urusan keluarga ataupun juga urusan pribadi dan pekerjaan, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, dan juga bahkan kebaikan sesama kami, kami akan menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin.